Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur hari ini kau ingatkan supaya kami memperhatikan pikiran-pikiran kami, prasangka-prasangka kami, praduga-praduga kami, sehingga kami menutup diri terhadap segala yang lain yang mungkin tidak berkenan di hati kami. Semoga kami belajar mendengarkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia dari pikiran hati kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada satu hal yang seringkali menghambat kita, yang menutup hati kita terhadap Tuhan. Kata itu adalah prasangka, praduga. Kita mudah sekali berprasangka, dan setiap orang mempunyai prasangka praduga yang harus dikonfirmasi kebenaran itu. Apakah yang kita duga itu merupakan kebenaran? Itu yang harus kita menjadi pemikiran kita seluruhnya. Karena dengan prasangka, praduga itulah kita menutup diri terhadap segala kemungkinan. Dan itu yang terjadi pada Yesus. Sebagai orang yang berasal dari Nazaret, kota kecil, kota yang tidak ada artinya. Dan mereka seolah-olah tahu siapa Yesus sebagai anak tukang kayu. Yang mereka tahu persis. Tapi mereka menolak Yesus karena Yesus bukan berasal dari kota besar Yerusalem, Bethlehem, tapi kota yang tidak terhitung, Nazaret. Itulah prasangka-prasangka buruk yang muncul dalam pikiran dan hidup kita bersama. Seorang peneliti mengatakan ada ribuan ide gagasan dalam pikiran kita setiap hari. Dikatakan kurang lebih 200.000 pikiran-pikiran muncul dari pagi hingga malam. Tetapi jangan lupa ada satu hal yang menurutnya menghambat kita adalah dari 200-an ribu pikiran-pikiran itu, ternyata 80% pikiran itu negatif, destruktif, dan membuat kita tertutup. Bayangkan dari 200.000 itu 80% pikiran kita negatif, destruktif. Maka ada seorang pengarang juga, perhatikan pikiranmu. Coba kita lihat dari pagi hingga siang saja, kita lihat ada banyak pikiran-pikiran negatif. Kita curiga, kita marah, kita sedih, kita susah, kita menuduh, kita menyerang, kita defensif. Perhatikan itu. Dan bukan hanya itu, ternyata kita seringkali dengan pikiran-pikiran negatif itu terbawa. Ya. Bukan memperhatikan, bukan meneliti, bukan menganalisa, bukan mencari kebenaran, justru terbawa pada aliran pikiran dan perasaan-perasaan negatif tersebut. Sehingga kita menjadi marah, tersinggung, sedih, susah. Kita menutup diri terhadap segala kemungkinan itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang penting dan selalu kita lakukan adalah kita dengan kesadaran ini, kita sadar dulu aja lah, 80% dari pikiran kita negatif. Bagaimana? Dan itu membuat kita sakit, membuat kita tidak damai, membuat kita tidak tentram, membuat kita bahkan sakit fisik sekalipun. Penyakit fisik seringkali terjadi karena psikosomatis, karena pikiran-pikiran kita yang terpendam, memendam, masuk dalam bawah sadar. Ya. Nah itulah yang kenyataan yang sering kali terjadi, dan kita tidak damai. Itu yang pertama, itu harus kita akui dulu dengan sadar. Bila tidak, kita akan sulit keluar dari praduga pikiran-pikiran yang negatif. Seperti halnya mereka menuduh Yesus, dan Yesus tidak akan mengadakan mujizat satupun sebelum mereka berani mengakui pikiran mereka, pikiran kita juga keliru. Ya. Sehebat apapun pendapat dan pikiran kita, kita merasa bahwa itu adalah bimbingan Roh Kudus, belum tentu. Selalu dibuktikan dengan kebenaran-kebenaran. Dan itu yang terjadi oleh gereja. Ketika kita ingat penampakan Bunda Maria di Lourdes, ratusan tahun barulah gereja menyatakan bahwa tempat itu sungguh-sungguh tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri. Juga penampakan Bunda Maria di Fatima masih harus diselidiki bertahun-tahun, diuji bertahun-tahun dari berbagai macam sendi dan sudut.
Yang bisa sekarang misalnya kain kafan Yesus. Ya, kain kafan yang bergambar wajah Yesus yang wafat itu. Sampai sekarang pun belum diakui oleh gereja karena harus diselidiki oleh berbagai macam faktor, oleh berbagai macam sudut dan seterusnya. Sungguhkah itu kain kafan Yesus? Meskipun banyak orang yakin. Nah, itulah sikap gereja yang hati-hati, sikap gereja yang tidak mudah mengakui hal-hal yang itu saja, pada hal-hal yang mujizat-mujizat, tetapi juga lihat pikiran kita sendiri. Beranikah kita kritis dengan pikiran kita? Beranikah kita mengolah pikiran kita? Beranikah kita setelah itu baru kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Kita persembahkan pikiran-pikiran negatif ini menjadi pikiran yang positif. Bisa dimengerti kemudian bagaimana cara kita mengolahnya. Yaitu dengan selalu mendaraskan doa-doa singkat. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Dan Roh Kudus, Roh Yesus akan menuntun pikiran, hati, dan kehendak kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, damai, dan tenang. Ya Roh Kudus, datanglah kepadaku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, kuasailah pikiranku supaya aku tidak mudah jatuh dalam prasangka, praduga, bias. Ya. Jadi setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Maka kita belajar untuk mendengarkan sudut pandang orang lain, pendapat orang lain dengan hormat terhadap apapun. Apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia, lakukanlah itu. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita selalu berusaha untuk berpikiran positif, baik, benar, mulia, sebagaimana yang diajarkan Yesus. Tuhan berkati Anda semua. Bapa.